Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Henggar Wicaksono. Saya merupakan peserta pembatik level 2 tahun 2021 dari Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, tepatnya di MTSN 1 Seluma. Sahabat, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama materi tentang teks cerita fantasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menentukan karakteristik dan ciri dari teks cerita fantasi. Lalu yang kedua adalah menentukan unsur-unsur intrinsik dalam teks cerita fantasi berupa tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, dan amanat. Baik sahabat, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang teks cerita fantasi, sebelumnya pernahkah sahabat membaca sebuah cerita ataupun menyaksikan tayangan televisi, sebuah film yang berjudul Naruto, Doraemon, Spider-Man, Captain America, Transformer, atau yang lain sebagainya? Nah sahabat, ketahuilah bahwasanya beberapa cerita atau film tersebut merupakan salah satu dari contoh cerita fantasi. Untuk itu sahabat, mari kita bahas secara mendalam apa teks cerita fantasi itu. Teks cerita fantasi adalah karangan yang berisi kisah yang penuh dengan imajinasi dan khayalan hingga melebihi realita yang ada. Jadi dalam teks tersebut menceritakan sebuah kisah dengan penuh fantasi. Dalam cerita fantasi, segala sesuatu yang bersifat tidak mungkin di dunia nyata merupakan hal yang biasa. Bahkan, tak jarang pengarang sebuah cerita sengaja melebih-lebihkan karangannya sehingga terkesan sangat tidak masuk akal. Baik sahabat, selanjutnya mari kita bahas secara bersama-sama ciri umum dari teks cerita fantasi. Yang pertama, ciri-cirinya teks cerita fantasi, biasanya di dalam cerita tersebut terdapat keanehan, terdapat kemisteriusan, atau terdapat keajaiban. Lalu ciri yang kedua, biasanya menggunakan berbagai macam latar, artinya lintas ruang dan waktu. Biasanya latar yang digunakan tidak hanya di dunia saja, bisa digunakan latar berada di luar angkasa misalnya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ide cerita itu terbuka oleh daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas kehidupan yang nyata. Lalu ciri yang keempat, biasanya dalam teks cerita fantasi memiliki tokoh yang unik atau tokohnya biasanya memiliki kesaktian tertentu. Lalu ciri yang selanjutnya, biasanya dalam cerita teks fantasi, bahasa yang digunakan bukanlah bahasa yang formal. Karena biasanya dalam cerita tersebut terdapat percakapan antara tokoh yang satu dan tokoh yang lain. Kemudian ciri yang terakhir, cerita ini bersifat fiksi, artinya cerita yang bersifat khayalan. Nah sahabat, selanjutnya pada bagian terakhir, mari kita bahas bersama-sama tentang unsur-unsur intrinsik dari teks cerita fantasi. Yang pertama adalah tema. Jadi di dalam cerita teks fantasi biasanya ada tema. Tema ini maksudnya adalah inti cerita yang dikembangkan oleh pengarang. Lalu yang kedua unsurnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh artinya orang yang berada dalam cerita tersebut. Bisa diceritakan ada tokoh yang baik, ada tokoh yang jahat, karakter tokohnya bagaimana, atau mungkin ada tokoh utama, ada tokoh pendamping, ada tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Lalu yang selanjutnya, unsur intrinsiknya ada yang bernama alur. Alur ini artinya jalan cerita, artinya rangkaian peristiwa urutan cerita mulai dari awal hingga akhir. Lalu unsur yang selanjutnya adalah latar. Latar ini merupakan tempat, waktu, suasana, dan kejadian yang terjadi dalam cerita tersebut. Lalu yang selanjutnya ada yang bernama amanat. Amanat ini merupakan pesan atau nilai-nilai yang dapat diambil oleh pembaca ketika dia membaca teks cerita fantasi tersebut. Baiklah sahabat, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Mari berbagi dan berkolaborasi.
belajar bersama dengan portal Rumah Belajar.